Bapak dan Ibu, sudahkah Anda memulai menyusun program satuan pendidikan? Pasti banyak ya ide yang ingin dijalankan. Bagaimana kalau ternyata kapasitas satuan pendidikan belum mendukung? Tentu saja Anda perlu memilih mana yang akan dijadikan prioritas. Apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan program prioritas? Ada beberapa kerangka pikir yang bisa membantu kita untuk menumbuhkan kesadaran dan melatih keterampilan dalam mengambil keputusan. Mari kita simak pembahasan berikut ini. Ketika menyusun program, meski sudah berkaitan dengan visi misi sekolah, realistis, dan dirancang agar berdampak pada murid, terkadang program yang direncanakan tidak bisa dijalankan. Mungkin karena keterbatasan dana, waktu, atau SDM. Dalam situasi demikian, kita tentu perlu membuat keputusan. Program mana yang perlu diprioritaskan? Mari perhatikan contoh kasus berikut ini. Ibu Dina adalah seorang kepala sekolah dasar. Di tahun ajaran baru, Ibu Dina berencana menggunakan anggaran untuk perbaikan fasilitas toilet sekolah dan perawatannya agar lebih bersih dan nyaman. Namun, Ibu Dina mendapat cerita dari salah satu guru yang mengamati bahwa pemilahan dan pengelolaan sampah di sekolah belum berjalan dengan efektif. Masih banyak sampah yang dibuang tidak sesuai jenisnya. Dan ternyata, semua sampah bercampur kembali ketika diserahkan kepada petugas pengolah sampah setempat. Ketika Ibu Dina berdiskusi dengan murid, sebagian murid mengaku belum mengerti cara membedakan sampah organik dan anorganik. Ibu Dina menyimpulkan bahwa dibutuhkan perubahan sistematis dalam pengelolaan limbah sekolah. Mulai dari perbaikan fasilitas pemilahan sampah, reedukasi warga sekolah, hingga bekerja sama dengan pihak ketiga yang mampu mengelola sampah dengan lebih bertanggung jawab. Tapi, untuk merealisasikannya, butuh investasi biaya dan waktu yang tidak sedikit. Hasilnya belum tentu akan terlihat dalam waktu dekat. Di sisi lain, ini adalah program jangka panjang untuk melatih kepemimpinan dan kepedulian peserta didik terhadap kebersihan lingkungan sekitarnya. Dengan anggaran yang terbatas, Ibu Dina menghadapi situasi dilematis dan perlu menentukan prioritas. Apakah sebaiknya Ibu Dina tetap menggunakan anggaran untuk perbaikan fasilitas toilet sekolah? Atau untuk perbaikan fasilitas pengolahan sampah? Apa yang akan Anda lakukan jika ada di posisi Ibu Dina? Pada kasus tersebut, kepala sekolah menghadapi dilema paradigma jangka pendek lawan jangka panjang. Dalam situasi demikian, bukan berarti hanya ada satu pilihan benar dan lainnya salah, karena keduanya memiliki nilai kebenarannya masing-masing. Namun, tentu masing-masing pilihan memiliki konsekuensi yang perlu dihadapi. Maka, sebagai pemimpin, kita perlu sadar untuk melandaskan pengambilan keputusan pada 3 unsur, yaitu berpihak pada murid, berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal, bertanggung jawab atas konsekuensi dari keputusan yang diambil. Menurut Bapak Ibu, apakah kedua pilihan yang dihadapi Ibu Dina memenuhi ketiga unsur tersebut? Mari kita refleksikan masing-masing pilihan dengan pertanyaan berikut. Seberapa jauh keputusan itu akan berdampak pada murid? Apa saja hal-hal baik yang mungkin dihasilkan dari keputusan tersebut? Mana keputusan yang sanggup dihadapi resikonya? Sebelum lanjut, saya mau tanya dulu nih, Bapak Ibu pasti pernah membuat keputusan kan? Apa yang biasanya ibu bapak bayangkan ketika membuat keputusan? Masing-masing dari kita pasti akan mencocokkan situasi yang dihadapi dengan prinsip atau nilai-nilai yang kita anut, baik secara sadar maupun tidak. Nilai-nilai ini berasal dari referensi pengalaman dan pengetahuan yang membentuk kerangka berpikir kita. Mungkin dari pengasuhan di masa kecil, pendidikan, pelatihan, juga pengalaman hidup.
Ada 3 prinsip atau kerangka berpikir yang sering digunakan dalam membuat keputusan, yaitu yang pertama adalah berpikir berdasarkan hasil akhir. Yang kedua, berpikir berdasarkan peraturan. Yang ketiga, berpikir berdasarkan rasa peduli. Tentu masing-masing prinsip ini bersifat kontekstual. Maka, kita perlu berlatih untuk menyadari konteks, situasi, serta kerangka berpikir kita sendiri dalam membuat keputusan. Dengan menyadari kerangka berpikir kita sendiri, kita akan mampu memetakan pilihan dengan lebih jelas dan rasional, sehingga mampu membuat keputusan dengan efektif. Jika menghadapi kasus seperti Ibu Dina, prinsip manakah yang akan Bapak Ibu gunakan? Bapak Ibu, pengambilan keputusan memang sebuah keterampilan. Semakin sering kita melakukannya, maka kita akan semakin terlatih dan keputusan yang dibuat akan semakin tepat sasaran. Ada kalanya keputusan yang kita buat tidak dapat memuaskan semua pihak. Atau mungkin keputusan kita terbukti tidak tepat di kemudian hari. Bagaimanapun juga, keputusan yang terbaik adalah yang diputuskan. Setiap keputusan adalah tepat berdasarkan informasi yang ada pada waktu keputusan itu dibuat. Jika ternyata keputusan kita belum tepat, maka sebagai pemimpin merdeka belajar, kita perlu berani mengakui kesalahan dan belajar dari kesalahan. Yang perlu diingat adalah, dalam membuat keputusan, terutama terkait program pendidikan, hendaknya selalu berdasarkan pada rasa penuh tanggung jawab, nilai-nilai kebajikan, dan berpihak pada murid. Selamat berlatih, Bapak Ibu.